Desa Plemdur bukanlah desa yang mudah ditemukan di peta. Letaknya tersembunyi di balik perbukitan rendah dan hamparan kebun yang tampak tak terawat, seolah sengaja dijauhkan dari lalu lintas dunia luar. Jalan menuju ke sana hanya satu, berupa aspal sempit yang diapit pohon randu tua dan ladang tebu yang sering bergoyang sendiri meski angin tak terasa. Pendatang jarang singgah, dan mereka yang pernah lewat hampir selalu membawa cerita ganjil, tentang malam yang terlalu sunyi, tentang suara langkah tanpa wujud, tentang perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak ingin dilihat. Di desa itu, waktu seakan berjalan lebih lambat. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung rendah, sementara malam turun terlalu cepat, menelan rumah-rumah kayu dalam bayang panjang. Warga Plemdur hidup sederhana, namun di balik keseharian mereka, ada kebiasaan lama yang masih terjaga, berbicara seperlunya, tidak banyak bertanya, dan selalu menutup pintu sebelum matahari benar-benar tenggelam. Di ujung desa, jauh dari keramaian balai warga dan masjid kecil, berdirilah sebuah warung rujak yang tampak paling sunyi di antara bangunan lainnya. Warung itu hanya berupa bangunan kayu sederhana beratap seng, dengan satu meja panjang dan bangku-bangku pendek yang sudah kusam. Di belakangnya terbentang kebun kosong dan tanah lapang yang jarang diinjak siapapun. Orang-orang bilang, tanah itu berat, terlalu lama dibiarkan, dan menyimpan sesuatu yang tak ingin diganggu. Pemilik warung itu bernama Yuni. Yuni adalah perempuan parubaya dengan tubuh kurus dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Kulitnya sawo matang, tangannya kasar oleh pisau dan cobek, namun sorot matanya selalu tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidup pas-pasan. Ia jarang tersenyum lebar, tapi juga tak pernah terlihat murung. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Yuni sudah membuka warungnya, menyusun irisan mangga muda, kedondong, dan bengkuang dengan rapi, seolah kerapian itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan dalam hidupnya. Yuni hidup untuk satu tujuan, menyekolahkan anak sematawayangnya, Dimas. Anak laki-laki itu kini menuntut ilmu di akademi pelayaran di kota, jauh dari Plemdur. Setiap uang hasil jualan rujak, setiap receh yang terkumpul, disisihkan Yuni untuk biaya pendidikan Dimas. Ia jarang mengeluh, bahkan saat hujan turun berhari-hari dan pembeli nyaris tak ada. Baginya, lelah adalah sesuatu yang bisa ditahan, asal masa depan anaknya tidak ikut terjerat di desa sunyi itu. Namun, ketenangan Yuni justru menjadi bahan bisik-bisik warga. Ada yang bilang Yuni terlalu pendiam. Ada pula yang merasa aneh karena warungnya jarang sepi, meski letaknya paling jauh. Beberapa orang mengaku merasa tidak nyaman saat duduk terlalu lama di sana, seolah ada mata lain yang mengawasi dari balik kebun kosong. Tapi tak satu pun berani menanyakan langsung pada Yuni. Di Plemdur, pertanyaan yang salah bisa berujung panjang. Keanehan itu mencapai puncaknya pada suatu pagi yang dingin. Saat Yuni membuka pintu warung dan menyapu halaman kecil di depannya, ia menemukan seekor kucing hitam tergeletak tepat di ambang pintu. Tubuh kucing itu kaku, matanya terbuka lebar, dan lidahnya menjulur sedikit, seolah mati dalam ketakutan. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi bulu hitamnya tampak kusut dan basah oleh embun pagi. Bau anyir samar tercium, bercampur dengan aroma tanah basah. Yuni berhenti menyapu. Ia menatap bangkai kucing itu lama sekali, tanpa terkejut, tanpa bersuara. Hanya napasnya yang sedikit tertahan. Setelah itu, dengan gerakan perlahan, ia mengambil kain goni dari dalam warung dan menutup tubuh kucing tersebut, lalu mengangkatnya dan membawanya ke kebun belakang. Tidak ada doa keras, tidak ada teriakan minta tolong. Semuanya dilakukan dalam sunyi. Tak butuh waktu lama bagi warga desa untuk mengetahui kejadian itu. Menjelang siang, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang sengaja berjalan memutar agar tak melewati warung rujak Yuni. Ibu-ibu yang biasanya membeli rujak mulai beralasan sibuk. Anak-anak dilarang orang tuanya bermain terlalu dekat dengan ujung desa. Nama Yuni disebut dengan suara pelan, seolah terlalu keras mengucapkannya bisa mengundang sesuatu yang buruk. Katanya kucing hitam itu mati mendadak, ujar seseorang di balik pintu rumah. Di depan warung Yuni, lagi, sahut yang lain. Tidak ada yang menuduh secara langsung, tapi kecurigaan menggantung di udara, lebih berat dari kabut pagi. Yuni merasakan perubahan itu. Ia bukan perempuan bodoh. Tatapan warga yang menghindar, suara langkah yang mempercepat saat melewati warungnya, semua ia tangkap tanpa perlu bertanya. Namun ia memilih diam. Ia tetap membuka warung seperti biasa, tetap menumbuk rujak dengan irama pelan,
tetap menyapa pembeli dengan suara lembut meski jarang dibalas. Malam itu, setelah warung ditutup dan desa tenggelam dalam sunyi, Yuni duduk bersila di dalam rumah kecilnya yang menyatu dengan warung. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding kayu. Di depannya, sebuah mangkuk tanah liat berisi air diletakkan di atas kain putih yang sudah usang. Yuni menutup mata. Tak ada mantra keras, tak ada jampi yang dipelajari dari siapapun. Ia hanya membisikkan kalimat pendek, nyaris seperti doa, nyaris seperti permohonan. Tangannya diletakkan di lutut, napasnya teratur. Perlahan, permukaan air di dalam mangkuk mulai beriak, bukan karena angin, bukan karena getaran lantai. Riak itu muncul dari tengah, menyebar ke tepi, lalu berhenti, lalu muncul lagi. Wajah Yuni tetap tenang. Kalau niatmu buruk, bisiknya pelan, hampir tak terdengar, kembalilah ke asalmu. Di luar rumah, kebun kosong seolah ikut mendengarkan. Daun-daun randu berdesir tanpa angin, dan malam Plemdur terasa semakin pekat, seakan sesuatu baru saja terbangun, atau mungkin, hanya kembali membuka mata. Bab pertama berakhir di sana, tanpa jeritan, tanpa darah, hanya dengan kesunyian yang perlahan berubah menjadi ancaman. Pagi di desa Plemdur datang dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kabut yang biasanya hanya singgah sebentar kini bertahan lebih lama, menggantung rendah di antara rumah-rumah kayu, membuat langkah warga terasa berat sejak keluar dari pintu. Suara ayam berkokok terdengar sumbang, tidak serempak seperti biasanya, seolah makhluk-makhluk itu pun merasakan sesuatu yang salah. Kabar buruk pertama datang dari rumah Pak Wirat, tetangga yang rumahnya berjarak 2 petak dari warung rujak Yuni. Seekor ayam jantan peliharaannya ditemukan mati di kandang pada subuh hari. Bukan mati biasa, lehernya tak patah, tubuhnya utuh, namun matanya melotot dan paruhnya terbuka lebar, seakan ayam itu mati karena ketakutan yang teramat sangat. Lebih aneh lagi, bagian dadanya terasa dingin seperti batu meski matahari sudah mulai naik. Pak Wirat menguburkan ayam itu dengan tergesa, tapi ceritanya terlanjur menyebar. Dalam hitungan jam, 2 ayam betina milik Bu Sarmi ditemukan mati dengan kondisi serupa. Tidak ada darah, tidak ada bekas gigitan binatang liar. Semuanya tampak bersih, terlalu bersih untuk sebuah kematian yang wajar. Bisik-bisik kembali hidup. Orang-orang mulai menghitung jarak. Ayam-ayam yang mati itu berada di rumah-rumah yang paling dekat dengan warung rujak di ujung desa. Tak ada yang berani menyebut nama Yuni secara langsung, namun arah pembicaraan selalu berbelok ke sana. Akhir-akhir ini aneh, kata seseorang di beranda rumahnya. Sejak kucing hitam itu mati. Yuni mendengar semua itu tanpa perlu mendekat. Ia tahu dari tatapan orang-orang yang singkat, dari percakapan yang terhenti saat ia lewat, dari suara pintu yang ditutup lebih cepat dari biasanya. Namun pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia tetap membuka warung. Pisau tetap menari di atas talenan, cobek tetap berbunyi pelan. Tidak ada gerakan yang tergesa, tidak ada wajah yang gusar. Di kejauhan, seorang lelaki memperhatikan warung itu dengan sorot mata yang tak ramah. Namanya Tario. Tario adalah pendatang baru di desa Plemdur, datang sekitar 6 bulan lalu dengan alasan membuka usaha kecil. Tak ada yang benar-benar tahu asal-usulnya. Ia menyewa rumah kosong dekat balai desa dan mencoba berbaur, namun selalu ada jarak yang tak kasat mata. Senyumnya terlalu tipis, pertanyaannya terlalu banyak, dan matanya sering menyapu sekeliling seolah menilai sesuatu yang tak dilihat orang lain. Tario pernah mencoba berjualan minuman keliling, namun sepi pembeli. Ia lalu membuka lapak kecil, tapi lagi-lagi tak bertahan lama. Sementara itu, warung rujak Yuni, yang bahkan tak pernah memasang papan nama, tetap didatangi orang, meski kini mulai berkurang. Di mata Tario, ketenangan Yuni terasa seperti ejekan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Yuni menatap tanpa berkedip saat disapa. Cara burung-burung jarang bertengger di atap warungnya. Cara anjing-anjing desa enggan mendekat ke kebun belakang warung itu. Semua itu membuat Tario yakin pada satu hal. Yuni menyimpan sesuatu. Malam ketika ayam-ayam mati, Tario tidak langsung tidur. Ia duduk di kamarnya yang pengap, hanya diterangi lampu kecil. Dari bawah ranjang, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam yang sudah lusuh. Isinya bukan benda besar, hanya beberapa helai rambut yang ia dapatkan entah dari mana, potongan kuku, dan sebungkus tanah yang baunya asing, seperti tanah kuburan yang lama tak terganggu. Tario bukan dukun besar. Ia hanya tahu sedikit.
Cukup untuk mencelakai, cukup untuk menguji. Baginya, ini bukan sekadar iri. Ini pembuktian. Ia menyalakan dupa kecil, membiarkan asapnya memenuhi ruangan. Bibirnya komat-kamit, menyebut nama seseorang berulang kali, dengan nada yang tidak seperti doa. Di dalam hatinya, ia membayangkan warung rujak itu sepi, Yuni sakit, atau setidaknya ketakutan. Ia ingin melihat perempuan itu goyah. Namun sesuatu yang tak ia perhitungkan terjadi. Belum genap ritual itu selesai, dada Tario mendadak terasa panas. Bukan panas seperti demam, melainkan seperti ada bara menyala di dalam rongga dadanya. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Lalu rasa pahit memenuhi mulutnya. Darah. Tario tersungkur di lantai, muntah darah hitam pekat yang berbau menyengat. Dadanya terasa diremas oleh tangan tak terlihat. Kepalanya berdenyut hebat. Dalam kesadarannya yang kabur, ia merasa seperti ditatap balik, bukan oleh Yuni, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan tak mengenal ampun. Paginya, kabar tentang Tario menyebar lebih cepat daripada kabar ayam mati. Ia ditemukan lemas di rumahnya. Wajah pucat seperti orang yang baru keluar dari kubur. Tubuhnya panas tinggi, namun bibirnya membiru. Ia mengigau, menyebut-nyebut air yang bergerak sendiri dan mata yang menatap dari kegelapan. Warga mulai mengaitkan kejadian-kejadian itu, meski tak ada yang berani bersuara keras. Ayam mati, kucing mati, lalu Tario jatuh sakit. Benang merahnya terlalu jelas untuk diabaikan, namun terlalu menakutkan untuk diucapkan. Yuni mendengar kabar itu dari seorang pembeli yang tersisa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan meracik rujak. Tidak ada senyum puas. Tidak ada raut terkejut. Seolah semua itu bukan urusannya. Malamnya, Yuni kembali duduk bersila di depan mangkuk airnya. Lampu minyak bergoyang pelan. Air di dalam mangkuk beriak sebentar, lalu tenang. Yuni membuka mata, menarik napas panjang, dan berbisik lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak memulai, katanya pelan. Aku hanya tidak membiarkan. Di luar, desa Plemdur kembali sunyi. Namun kini, sunyi itu tidak lagi kosong. Ada peringatan yang tak tertulis, melayang di udara, menunggu siapapun yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk mengulang kesalahan yang sama. Hari-hari Yuni berjalan dalam pola yang nyaris tak pernah berubah. Seolah hidupnya disusun oleh jam yang hanya ia sendiri yang bisa dengar detaknya. Saat langit masih berwarna abu pucat dan ayam-ayam belum berani berkokok, ia sudah terjaga. Air sumur ditimba perlahan, disiramkan ke wajahnya tanpa cermin, tanpa doa panjang. Ia percaya, pagi adalah waktu yang paling jujur. Apapun yang dibawa malam akan terlihat jelas sebelum matahari naik. Warung rujak dibukanya dengan gerakan yang sama setiap hari. Bangku disusun, talenan dibersihkan, pisau diasah dengan batu kecil yang selalu ia simpan di saku kain. Yuni bekerja tanpa banyak suara. Bahkan bunyi cobek yang bertemu ulekan pun seolah ia kendalikan agar tak terlalu keras. Beberapa warga masih datang membeli rujak, meski dengan sikap hati-hati, seakan duduk terlalu lama di sana bisa mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Yuni tak pernah menanyakan alasan berkurangnya pembeli. Ia juga tak pernah memanggil orang yang lewat agar singgah. Baginya, warung rujak bukan tempat untuk menarik perhatian, melainkan tempat menunggu. Menunggu apa? Ia sendiri tak pernah merumuskannya dalam kata-kata. Siang hari, saat matahari tepat di atas kepala, Yuni biasanya duduk diam di bangku warung sambil menatap kebun kosong di belakang rumah. Kebun itu tak benar-benar kosong, rumput liar tumbuh, pohon randu berdiri tua, dan tanahnya tampak lebih gelap dibanding tanah lain di desa. Namun tak ada yang menanam apapun di sana. Burung jarang hinggap, dan jikapun ada, tak pernah lama. Sore menjelang, Yuni menutup warung. Ia membersihkan sisa-sisa rujak, membuang kulit buah ke lubang kecil di tanah belakang, lalu masuk ke rumahnya. Malam adalah waktu yang paling ia jaga. Bukan karena takut, melainkan karena malam selalu membawa sesuatu yang tak terlihat di siang hari. Di ruang kecil rumahnya, Yuni memiliki satu benda yang tak pernah disentuh orang lain, mangkuk tanah liat berwarna coklat kusam. Mangkuk itu tidak besar, tidak kecil, dan tampak biasa saja bagi siapapun yang melihatnya sekilas. Namun bagi Yuni, mangkuk itu bukan sekadar wadah air. Ia adalah penanda. Setiap malam,
Mangkuk itu diisi air sumur yang diambil sebelum matahari tenggelam. Airnya jernih, dingin, dan selalu terasa lebih berat dari air biasa. Yuni meletakkannya di atas kain putih yang telah memudar warnanya, lalu duduk bersila di hadapannya. Ia tidak memejamkan mata, tidak pula mengangkat tangan seperti orang berdoa. Ia hanya menunggu. Tak selalu ada yang terjadi. Ada malam-malam ketika air itu diam sepenuhnya. Permukaannya memantulkan cahaya lampu minyak tanpa distorsi. Pada malam-malam seperti itu, Yuni bisa tidur lebih cepat. Tidurnya pun lelap, tanpa mimpi aneh, tanpa perasaan tertekan di dada. Namun ada pula malam ketika air itu bergerak. Riaknya tidak seperti air yang terguncang oleh angin atau getaran. Riak itu muncul dari dalam, seolah air tersebut bernapas. Sentuhan dingin merambat ke udara di sekitarnya, membuat bulu kuduk berdiri meski pintu dan jendela tertutup rapat. Yuni tahu, setiap riak itu adalah pertanda. Ada niat buruk yang mengarah padanya. Ia tidak pernah bertanya siapa. Ia juga tidak mencari tahu dari mana. Air itu tidak menunjukkan wajah, tidak memperlihatkan bayangan. Ia hanya memberitahu satu hal, bahwa sesuatu sedang datang, dan bahwa ia harus tetap berada di tempatnya. Pak Sabrang, tetua desa Plemdur, adalah orang pertama yang mulai menyadari keanehan ini tanpa diberitahu. Lelaki tua itu telah hidup lebih dari 70 tahun di desa tersebut. Ia melihat banyak hal berubah, namun juga banyak yang tetap sama. Salah satu yang tetap sama adalah keyakinannya bahwa desa ini tidak pernah benar-benar kosong. Pak Sabrang memperhatikan Yuni dari kejauhan. Bukan dengan curiga, melainkan dengan kehati-hatian. Ia melihat bagaimana sejak kecil Yuni tidak pernah sakit parah. Ia melihat bagaimana rumah di sekitar warung rujak jarang tertimpa musibah besar, meski desa lain di sekitarnya pernah dilanda kebakaran dan banjir kecil. Ia juga ingat bagaimana dulu, bertahun-tahun lalu, seorang perampok yang mencoba masuk ke rumah Yuni ditemukan linglung keesokan paginya, berjalan tanpa arah di kebun belakang. Semua itu baru terangkai di benaknya setelah kejadian Tario. Pak Sabrang pernah menjenguk Tario yang terbaring sakit. Di kamar itu, ia mencium bau yang tak asing. Bau dingin seperti tanah basah bercampur air lama. Bau yang sama pernah ia cium puluhan tahun lalu, ketika seorang penjaga desa lama meninggal dunia. Saat itu, Pak Sabrang masih muda, tapi ingatan tentang bau itu tak pernah benar-benar hilang. Malam setelah menjenguk Tario, Pak Sabrang berjalan perlahan ke ujung desa. Ia tidak masuk ke warung rujak, hanya berdiri beberapa langkah dari sana. Lampu rumah Yuni menyala redup. Dari celah pintu, ia melihat Yuni duduk diam di depan mangkuk air. Tak ada gerakan aneh, tak ada suara jampi. Hanya seorang perempuan dan semangkuk air yang permukaannya beriak pelan. Pak Sabrang merasakan sesuatu yang lama ia kenal. Rasa aman yang bercampur takut. Ia akhirnya mengerti. Yuni bukan sumber gangguan. Ia bukan pengirim petaka. Justru sebaliknya, ia adalah batas. Selama Yuni tetap di sana, sesuatu yang lebih buruk tidak akan melewati ujung desa itu. Keesokan harinya, Pak Sabrang mulai berbicara pada beberapa orang terdekatnya. Tidak dengan bahasa terang-terangan, melainkan dengan peringatan halus. Jangan macam-macam di ujung desa, katanya. Ada yang berjaga. Yuni tidak pernah tahu percakapan itu terjadi. Ia hanya merasakan malam-malam berikutnya menjadi sedikit lebih tenang. Air di mangkuknya lebih sering diam. Riaknya masih muncul sesekali, namun tidak sekuat sebelumnya. Yuni memahami satu hal dengan jelas. Apapun yang ada padanya bukanlah untuk menyerang. Ia tidak mengejar orang, tidak membalas dendam. Ia hanya berdiri di tempatnya, seperti pagar yang tidak bergerak. Siapapun yang berlari dan menabraknya, akan jatuh oleh langkahnya sendiri. Dan selama Yuni masih duduk bersila di depan mangkuk air itu, desa Plemdur, dengan segala kesunyiannya, akan tetap berada di antara dua dunia, tidak sepenuhnya aman, namun juga tidak pernah benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Rasa sakit yang menimpa Tario tidak serta-merta membuatnya jera. Tubuhnya memang melemah, muntah darahnya berhenti setelah beberapa hari, namun sesuatu yang lain justru tumbuh di dalam dirinya, amarah yang bercampur rasa malu. Ia merasa dipermalukan oleh desa yang tak pernah menerimanya, dan lebih dari itu, oleh seorang perempuan penjual rujak yang bahkan tak pernah menatapnya dengan kebencian. Dalam benak Tario, kejadian yang menimpanya bukan kegagalan, melainkan kesalahan perhitungan. Ia yakin,
Apapun yang melindungi Yuni bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Ia hanya perlu tangan yang lebih berani, ilmu yang lebih tua, dan harga yang lebih mahal. Nama Mbah Sunti muncul dalam pikirannya seperti bisikan yang telah lama menunggu. Mbah Sunti adalah dukun tua yang tinggal di batas lain desa Plemdur, di rumah reyot yang hampir runtuh di tepi hutan kecil. Warga menghindarinya sejak bertahun-tahun lalu. Bukan karena takut semata, melainkan karena setiap orang yang datang padanya selalu pulang membawa sesuatu, dan jarang yang pulang dengan utuh. Mbah Sunti dikenal tidak menolak permintaan apapun, asalkan bayarannya sesuai. Menjelang sore, dengan tubuh masih lemah namun tekad mengeras, Taryo berjalan tertatih menuju rumah Mbah Sunti. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin, dan cahaya matahari tampak meredup lebih cepat. Saat ia mengetuk pintu kayu yang lapuk, bau busuk langsung menyergap hidungnya. Bau campuran kemenyan basi, tanah lembab, dan sesuatu yang menyerupai bangkai lama. Pintu terbuka perlahan. Mbah Sunti berdiri di ambang pintu, tubuhnya bongkok, rambutnya putih kusut menjuntai hingga dada. Matanya keruh, namun tatapannya tajam menusuk. Ia menatap Taryo lama, terlalu lama, seolah membaca isi dadanya yang penuh dendam. Kau datang membawa niat busuk, gumam Mbah Sunti tanpa basa-basi. Dan niat seperti itu selalu minta tumbal. Taryo menelan ludah, namun tidak mundur. Ia menyebut nama Yuni dengan suara tertahan, menceritakan perlindungan gaib yang membuat serangannya berbalik. Mbah Sunti tertawa pelan, suara tawanya serak dan basah, seperti air menggenang di paru-paru. Penjaga, katanya singkat, sudah lama tak muncul di desa sekecil itu. Namun, meski mengerti risikonya, Mbah Sunti tidak menolak. Ia hanya meminta satu hal, ritual tingkat tinggi, dengan media gaib yang tidak bisa ditarik kembali. Taryo menyanggupi tanpa berpikir panjang. Malam itu, ritual dimulai. Di ruang tengah rumah Mbah Sunti, lantai tanah digambar dengan simbol-simbol aneh menggunakan darah ayam hitam. Di tengahnya diletakkan boneka kecil dari kain kafan bekas, diisi tanah kuburan dan potongan kuku manusia. Seekor ayam jago hitam diikat terbalik, kepalanya menghadap ke bawah, matanya ditutup kain merah. Kemenyan dibakar, namun baunya tidak wangi. Bau busuk yang menusuk hidung justru memenuhi ruangan. Udara terasa berat, seolah dipenuhi napas makhluk yang tak terlihat. Saat Mbah Sunti mulai melantunkan mantra, suara-suara aneh terdengar dari sudut rumah. Isakan, jeritan lirih, dan tawa kecil yang tak berasal dari satu arah. Taryo berdiri di sudut ruangan, lututnya gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Saat ayam disembelih, darahnya tidak mengalir normal, melainkan menggumpal dan merembes perlahan, seolah enggan menyentuh tanah. Tiba-tiba, angin dingin menerobos masuk meski pintu tertutup. Lampu minyak berkedip liar. Boneka kain itu bergerak sendiri, kepalanya miring perlahan. Dari luar rumah, terdengar jeritan panjang, bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Jeritan itu membuat dada Taryo terasa sesak, seperti diremas dari dalam. Mbah Sunti terhenti sejenak. Wajahnya berubah tegang. Mantranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga, bukan perlawanan, melainkan tatapan. Sesuatu sedang menatap balik, tenang, diam, dan tidak marah. Ini bukan sasaran biasa, bisiknya. Suaranya bergetar. Namun sudah terlambat untuk berhenti. Lantai rumah bergetar pelan. Bau busuk semakin pekat. Suara jeritan semakin dekat, hingga terasa seperti berasal dari dalam kepala. Mbah Sunti menjerit keras saat dadanya terasa terbakar. Tubuhnya terhempas ke belakang, menghantam dinding kayu. Matanya melotot, darah mengalir dari hidung dan telinganya. Taryo menjerit dan berlari keluar rumah, muntah di halaman. Dadanya kembali terasa panas seperti bara. Dari dalam rumah, terdengar suara tulang patah dan sesuatu yang menghantam lantai berulang kali, disusul sunyi yang menyesakan. Pagi harinya, warga menemukan rumah Mbah Sunti terbuka. Di dalam, tubuh dukun tua itu tergeletak kaku di lantai. Kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi teror abadi. Tidak ada luka luar, namun bau busuk menyengat tak tertahankan. Taryo ditemukan tak jauh dari rumahnya sendiri, terbaring lemah, menggigil, matanya cekung. Ia meracau, menyebut-nyebut air dingin, mangkuk yang beriak, dan mata yang tidak berkedip. Sejak hari itu, ia tak pernah benar-benar sehat.
Ketakutan menggerogotinya lebih parah daripada penyakit apapun. Di ujung desa, Yuni menutup warungnya lebih awal hari itu. Malamnya, saat ia duduk di depan mangkuk air, permukaannya beriak keras sesaat, lalu tenang sepenuhnya. Yuni membuka mata, menarik napas panjang. "Sudah kubilang," bisiknya lirih, "bukan pada siapapun. Aku tidak membalas. Kalian sendirilah yang datang." Desa Plemdur kembali sunyi. Namun kini, kesunyian itu membawa pesan yang jelas. Ada harga yang harus dibayar untuk dendam, dan tidak semua harga bisa ditebus dengan nyawa orang lain. Tak ada seorang pun di desa Plemdur yang mengingat hari kelahiran Yuni sebagai hari bahagia. Hujan turun sejak subuh, bukan hujan deras yang membersihkan, melainkan hujan halus yang dinginnya meresap hingga ke tulang. Tanah berubah lengket, jalan setapak licin, dan kabut menggantung rendah, seolah enggan memberi ruang bagi matahari untuk muncul. Ibu Yuni melahirkan di rumah kecil yang kala itu berdiri tepat di lokasi warung rujak sekarang. Persalinannya berlangsung lama dan sunyi. Tak ada tangis bayi yang langsung menyambut dunia. Hanya napas tersengal dan desah tertahan. Saat akhirnya bayi itu keluar, bidan desa sempat terdiam terlalu lama. Tali pusar bayi itu melilit lehernya. Kalung usus. Begitu orang-orang tua menyebutnya. Tanda yang jarang terjadi, dan hampir selalu berakhir buruk. Banyak bayi tak selamat, dan jika selamat pun, konon mereka membawa beban yang tidak diminta. Bidan desa gemetar saat membersihkan tubuh kecil itu. Namun ajaibnya, bayi perempuan itu menangis pelan, tidak meraung, tidak tersedak. Tangisnya pendek, seolah hanya penanda bahwa ia memang datang ke dunia. Bukan untuk memohon, bukan untuk meronta. Ibu Yuni meninggal beberapa jam kemudian. Bukan karena pendarahan hebat, bukan pula karena sakit panjang. Ia hanya melemah. Napasnya perlahan menghilang seperti lilin yang kehabisan sumbu. Warga menyebutnya takdir. Namun ada satu orang yang tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Perempuan itu bernama Embok Narti. Embok Narti datang saat rumah masih dipenuhi bau darah dan tanah basah. Tubuhnya kecil dan keriput. Rambutnya putih sepenuhnya, matanya cekung namun tajam. Ia bukan dukun, bukan pula orang pintar dalam pengertian yang biasa dipahami warga. Ia disebut penjaga garis, seseorang yang tahu kapan sesuatu lahir, dan kapan sesuatu harus ditahan. Embok Narti meminta bayi itu dibaringkan di atas kain putih. Ia memeriksa leher kecil Yuni dengan tangan gemetar, lalu mengangguk pelan. Tak ada rasa takut di wajahnya, hanya kewaspadaan yang dalam. Kalau dibiarkan, katanya lirih pada beberapa orang tua yang hadir, ia akan terlalu terang. Terang itu akan memanggil gelap. Malam itu, Embok Narti melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sembarangan. Ia mengambil tali pusar Yuni yang telah dipotong, membungkusnya dengan kain kecil, lalu membawa bayi itu keluar rumah. Hujan masih turun. Tanah di belakang rumah digali perlahan, tidak dalam, tidak pula dangkal. Lubang itu tepat berada di titik yang kelak menjadi batas antara rumah dan kebun kosong. Di sanalah pusar Yuni dikuburkan. Tidak dengan doa panjang, tidak dengan sesaji berlebihan. Embok Narti hanya meletakkan batu kecil pipih di atas tanah, menekannya dengan telapak tangan, lalu berbisik pelan. Kata-katanya tidak terdengar seperti mantra, melainkan seperti pengingat. "Bukan untuk kau miliki," bisiknya. "Bukan untuk kau lepaskan. Kau hanya tempat ia singgah." Saat itu, Yuni masih bayi. Ia tidak menangis, tidak bergerak gelisah. Seolah sebagian dari dirinya memang telah ditinggalkan di tanah itu. Sejak malam itu, hidup Yuni berjalan dalam kesederhanaan yang nyaris menyakitkan. Ia tumbuh sebagai anak pendiam, jarang sakit, jarang bermain jauh dari rumah. Jika anak-anak lain berlarian hingga petang, Yuni selalu kembali lebih awal. Jika ada suara aneh di malam hari, ia tidak menangis seperti anak lain. Ia hanya terbangun sebentar, lalu tidur kembali. Tak seorang pun memberitahunya tentang tanda lahirnya. Tak seorang pun pula menyebut tentang Embok Narti setelah perempuan tua itu meninggal beberapa tahun kemudian. Batu kecil di belakang rumah dibiarkan tertanam, tertutup rumput liar, dilupakan oleh waktu. Yuni tumbuh tanpa tahu apa-apa. Ia tidak belajar mantra. Ia tidak belajar jampi. Ia tidak pernah mendatangi orang pintar. Yang ia tahu hanyalah satu perasaan yang selalu menyertainya, bahwa ada sesuatu yang harus tetap berada di tempatnya. Ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata,
Tapi perasaan itu hadir setiap kali ia ingin pergi jauh dari rumah, setiap kali ia merasa perlu meninggalkan ujung desa. Perasaan itu menahannya. Makna, penjaga, bukanlah tentang kuasa atau kemampuan mencelakai. Penjaga bukan orang yang menyerang, bukan pula yang mencari. Ia adalah batas. Ia berdiri di antara, memastikan bahwa apa yang seharusnya tidak melintas, tetap berada di sisinya. Penjaga tidak memilih peran itu. Ia dilahirkan ke dalamnya, seringkali tanpa pengetahuan, tanpa persetujuan. Yuni menjalani hidupnya seperti orang biasa karena segel itu bekerja dengan sempurna. Selama pusarnya tertanam, selama batu itu tidak terganggu, kekuatannya tidak pernah benar-benar bangun. Yang ada hanyalah pantulan kecil, perlindungan pasif, seperti air yang menolak benda asing tanpa pernah keluar dari wadahnya. Kini, bertahun-tahun kemudian, setelah santet-santet berbalik, setelah darah dan kematian menyentuh orang-orang yang mendekat dengan niat buruk, segel itu mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Bukan karena Yuni menginginkannya, melainkan karena dunia di sekitarnya mulai menarik terlalu keras. Malam itu, Yuni bermimpi. Ia melihat dirinya kecil, berdiri di tengah hujan, menatap tanah yang baru digali. Seorang perempuan tua menutup lubang dengan tangan gemetar, lalu menatapnya dengan mata yang penuh beban. "Kau tidak perlu tahu sekarang," kata perempuan itu. "Tapi suatu hari, tanah akan memanggilmu kembali." Yuni terbangun dengan dada berdebar. Mangkuk air di depannya beriak perlahan, lebih lama dari biasanya. Dinginnya merambat hingga ke tulang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yuni merasakan satu hal yang berbeda dari sekadar kewaspadaan. Ia merasakan bahwa masa di mana ia bisa tetap tidak tahu, perlahan akan berakhir. Nama Raga mulai terdengar di desa Plemdur bukan sebagai bisik-bisik, melainkan sebagai desahan panjang yang diucapkan dengan napas tertahan. Ia bukan pendatang biasa seperti Tario. Raga datang dengan langkah pasti, membawa reputasi yang mendahuluinya, meski tak seorang pun tahu pasti dari mana asal kabar itu. Ada yang bilang ia pernah membuat orang kaya mendadak lalu mati mengenaskan. Ada pula yang menyebut ia menguasai ilmu pesugihan tingkat tinggi yang memakan tumbal bukan hanya raga, tapi ingatan. Raga masih muda, usianya belum genap 40. Wajahnya bersih, nyaris tampan, dengan mata tajam yang jarang berkedip. Ia tidak berpakaian seperti dukun pada umumnya. Tak ada ikat kepala atau jubah hitam. Ia mengenakan kemeja polos dan celana gelap, berjalan seperti orang kota yang tersesat di desa. Justru itu yang membuatnya lebih berbahaya. Ia tidak membawa bau kemenyan, melainkan aroma logika dingin dan keserakahan yang terukur. Pertama kali Raga menginjakan kaki di Plemdur, ia langsung berhenti di ujung desa. Ia tidak bertanya, tidak menyapa, hanya berdiri diam, menatap warung rujak Yuni dari kejauhan. Ada getaran halus yang merambat di telapak kakinya, seperti berdiri di atas tanah yang menyimpan arus listrik lemah. Napasnya tertahan, bukan karena takut, melainkan karena pengakuan. "Di sini," gumamnya pelan, "ada yang besar." Raga tidak tertarik pada kematian Tario atau Mbah Sunti. Itu hanya bukti bahwa energi di desa ini tidak liar. Ia tertarik pada pusatnya. Dan semua jalur yang ia rasakan, semua denyut yang tertangkap inderanya, bermuara pada satu titik, warung rujak yang tampak paling biasa itu. Berbeda dengan Tario, Raga tidak berniat menghancurkan. Ia ingin memiliki. Bagi Raga, Yuni bukan ancaman, melainkan wadah. Sebuah sumber energi murni yang belum terkontaminasi oleh ritual atau perjanjian kotor. Pesugihan tingkat tinggi yang ia incar membutuhkan sesuatu yang langka, penjaga alami. Jika berhasil diserap, ia tidak hanya akan kaya atau kebal, tetapi akan melangkah ke tingkat yang tak banyak dukun berani sentuh. Namun Raga tahu, menyerang secara langsung adalah kesalahan. Ia membawa 3 orang bersamanya, bukan murid, bukan pula saudara. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sudah habis arah, jantur, bertubuh besar dan bermata kosong, lembu, pendiam dengan bekas luka panjang di leher, dan Saka, yang paling muda, dengan senyum gelisah dan tangan yang selalu gemetar. Mereka tidak tahu persis apa yang diburu Raga. Mereka hanya tahu ada imbalan besar dan janji hidup yang lebih baik. Uji coba pertama dilakukan tanpa ilmu tinggi. Malam itu, saat Yuni menutup warung, ketiganya mengintai dari balik kebun. Jantur melempar batu kecil ke atap seng. Bunyi dentingnya tajam memecah sunyi. Tak ada reaksi.
Lembu melangkah lebih dekat, sengaja menginjak ranting kering agar berbunyi. Masih tak ada apa-apa. Raga mengamati dari jauh. Matanya menyipit. Lanjut, katanya singkat. Saka mendekat dan menyentuh tiang warung. Saat telapak tangannya menempel, udara di sekitarnya mendadak terasa dingin. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Napasnya memburu. Mas, ini aneh, bisiknya. Di dalam rumah, Yuni berhenti melangkah. Mangkuk air di mejanya beriak keras, lebih keras dari sebelumnya. Airnya dingin seperti es, dan cahaya lampu minyak di atasnya bergetar tak wajar. Yuni tidak panik. Ia tahu, ini bukan niat membunuh. Ini pengujian. Dan yang menguji bukan orang bodoh. Raga memutuskan naik tingkat. Ia mengirim serangan gaib ringan, bukan santet pembunuh, melainkan dorongan energi untuk memancing reaksi. Di saat bersamaan, Jantur dan Lembu mencoba merusak bagian belakang warung, berharap memancing Yuni keluar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saka tiba-tiba menjerit. Ia terjatuh ke tanah, memegangi kepalanya, matanya melotot. Ia melihat sesuatu, bukan sosok, melainkan batas. Ruang di depannya seperti terlipat, menolak langkahnya. Jantungnya berdegup liar, dan ia pingsan dengan busa tipis di mulut. Jantur merasakan dadanya sesak, seperti ada tangan besar menekan dari dalam. Ia mundur selangkah, lalu dua, napasnya berat. Lembu, yang paling dekat dengan kebun, mendengar suara seperti bisikan perempuan, bukan ancaman, melainkan peringatan. Cukup, kata Raga akhirnya. Ia mengangkat tangannya, menghentikan semuanya. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Yang ada justru senyum kecil, penuh perhitungan. Ini bukan benteng, gumamnya. Ini pintu yang terkunci. Raga menyadari satu hal penting malam itu. Kekuatan Yuni tidak menyerang kecuali dipaksa. Ia bekerja seperti refleks, melindungi wilayahnya tanpa keluar dari batas. Itu artinya, jika ingin mengambilnya, Raga harus masuk lebih dalam, bukan dengan niat buruk semata, melainkan dengan menggoyahkan batas itu sendiri. Ancaman pun berubah. Sejak malam itu, gangguan tak lagi sekadar gaib. Warung Yuni beberapa kali dilempari batu di siang hari. Pisau rujaknya hilang dan ditemukan patah. Tanah di kebun belakang terlihat seperti bekas diinjak berulang kali. Semua dilakukan tanpa saksi, tanpa tuduhan langsung. Yuni merasakan tekanan itu, namun ia tetap membuka warung setiap pagi. Tangannya sedikit lebih kaku, tidurnya lebih singkat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, yang datang kali ini berbeda. Bukan orang yang takut mati, melainkan orang yang ingin hidup terlalu lama. Di kejauhan, Raga menatap warung rujak itu dengan mata berbinar. Sebentar lagi, katanya pelan. Penjaga pun akan lelah berdiri. Namun ia tidak tahu satu hal. Batas yang berdiri terlalu lama bukan menjadi rapuh, melainkan menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Dan tanah tidak bisa diserap tanpa menghancurkan dunia di sekitarnya. Raga tidak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir. Baginya, kegagalan hanyalah tanda bahwa sesuatu perlu ditekan lebih keras. Malam-malam setelah uji coba pertama itu, ia mengurung diri di rumah suaannya, menata ulang perhitungan, menghafal ulang jalur-jalur energi yang ia rasakan di sekitar warung rujak Yuni. Ia yakin, batas yang menjaga perempuan itu bukanlah tembok mutlak. Setiap batas, sekuat apapun, pasti memiliki titik lemah. Tempat di mana ia harus menelan tumbal untuk tetap berdiri. Dan tumbal itulah yang akan ia paksa keluar. Serangan gabungan itu dilakukan pada malam tanpa bulan, ketika langit Plemdur tampak seperti lubang hitam yang menelan cahaya bintang. Raga membawa ketiga anak buahnya kembali ke ujung desa, kali ini bukan untuk menguji, melainkan untuk menekan dari segala arah. Jantur ditugaskan mendekat dari kebun belakang, Lembu dari sisi ladang tebu, sementara Saka, yang masih pucat sejak kejadian sebelumnya, dipaksa berjaga di depan warung, menjadi pemancing. Raga sendiri berdiri agak jauh, duduk bersila di atas tanah, telapak tangannya menempel pada permukaan bumi. Ia menyalurkan niat, bukan dengan amarah, melainkan dengan keserakahan yang terukur. Ia tidak mengirimkan santet pembunuh. Ia mengirimkan panggilan, memaksa batas itu memilih siapa yang harus dikorbankan agar tetap utuh. Di dalam rumahnya, Yuni terbangun sebelum apapun terjadi. Mangkuk air di hadapannya beriak liar, hampir tumpah.
Dingin yang keluar dari permukaannya membuat udara di ruangan seolah membeku. Yuni tidak segera duduk bersila. Ia berdiri, memandang ke arah kebun belakang. Dadanya terasa berat oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ancaman, melainkan tekanan dari berbagai arah. Mereka ingin memaksa, gumamnya pelan. Di luar, Jantur melangkah masuk ke kebun. Tubuhnya besar, langkahnya berat. Namun malam itu tanah terasa licin meski tidak hujan. Ia merasa dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Setiap kali ia melangkah, rumput di bawah kakinya seolah mengempis terlalu dalam, seperti tanah yang berongga. Tiba-tiba, ia berhenti. Udara di sekelilingnya membeku. Nafasnya tersangkut di tenggorokan. Di hadapannya, dunia seolah berhenti bergerak. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Namun ada tekanan yang menekan wajahnya dari segala arah, membuat matanya terbuka lebar. Mulutnya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajah Jantur membeku dalam ekspresi teror murni. Tubuhnya roboh ke tanah tanpa suara. Matanya tetap terbuka, memantulkan cahaya yang tidak berasal dari manapun. Jantungnya berhenti seketika, seolah ada tangan tak terlihat yang mencabut nyawanya tanpa perlawanan. Di sisi lain, Lembu menyusuri ladang tebu dengan napas tertahan. Ia merasa tidak sendirian sejak langkah pertamanya. Setiap batang tebu tampak lebih tinggi, lebih rapat, menutup jalur pandang. Ia mendengar suara langkah yang bukan miliknya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Kemudian tanah di bawah kakinya menghilang. Bukan longsor, bukan lubang besar. Lembu hanya melangkah satu kali, lalu dunia menelannya. Tidak ada jeritan. Tidak ada suara jatuh. Tubuhnya lenyap begitu saja, seperti diserap oleh ladang yang telah lama menunggu. Keesokan harinya, hanya ditemukan jejak kaki yang berhenti tiba-tiba, seolah ia menguap di udara. Saka adalah yang pertama merasakan kegilaan. Berdiri di depan warung, ia melihat pintu kayu itu terbuka sedikit, meski ia yakin Yuni belum keluar. Dari celah itu, ia melihat air, bukan tumpah, bukan mengalir, melainkan menggantung di udara, beriak tanpa wadah. Di baliknya, berdiri seorang perempuan. Bukan Yuni. Perempuan itu berambut panjang, mengenakan kain sederhana, wajahnya tenang namun matanya kosong. Ia tidak melangkah mendekat, tidak pula mengancam. Ia hanya menatap Saka, dan dalam tatapan itu, Saka melihat segala hal yang ia coba lupakan, kesalahan, ketakutan, dan akhir yang tidak bisa dihindari. Saka menjerit. Ia berlari tanpa arah, menerobos semak, menabrak pagar, jatuh bangun sambil tertawa dan menangis bersamaan. Saat akhirnya ditemukan warga keesokan paginya di pinggir desa, matanya liar, mulutnya terus meracau tentang batas, air dingin, dan perempuan yang tidak membalas, hanya menunggu. Raga merasakan semuanya. Saat Jantur mati, dadanya berdenyut keras, seperti ada paku yang dipukul dari dalam. Saat Lembu menghilang, tanah di bawah telapak tangannya terasa kosong, hampa. Dan saat Saka melihat penjaga batas, Raga jatuh tersungkur, napasnya terhenti sejenak, seperti ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Ia menarik diri dari ritual itu dengan susah payah, tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya. Untuk pertama kalinya, Raga merasakan sesuatu yang bukan sekadar perlawanan, ia merasakan penolakan mutlak. Malam itu, ia tidur dengan gelisah. Mimpinya dipenuhi seorang wanita yang berdiri di antara dua hamparan gelap. Wajahnya tidak jelas, namun suaranya tenang, hampir lembut. "Kau tidak hilang," kata wanita itu. "Kau hanya tidak boleh lewat." Setiap kali Raga mencoba melangkah mendekat, tanah di bawah kakinya retak, dan api biru menyala dari celahnya. Ia terbangun dengan jeritan, dadanya basah oleh keringat, tenggorokannya kering seperti terbakar. Untuk pertama kalinya sejak ia mempelajari ilmu, Raga takut. Bukan takut mati, melainkan takut bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ia tipu, tidak bisa ia serap, dan tidak bisa ia paksa. Dan kekuatan itu tidak memburunya. Ia hanya berdiri, menunggu Raga menghancurkan dirinya sendiri. Pak Karmin tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah desa Plemdur untuk selamanya. Pagi itu ia hanya berniat menggali lubang kecil di belakang warung rujak Yuni, sekadar memperbaiki saluran air yang sering tersumbat lumpur setiap musim hujan datang. Usianya sudah melewati 60, tubuhnya tak lagi sekuat dulu, namun tangannya masih setia pada cangkul dan tanah,
seperti hidupnya yang tak pernah jauh dari kayu, paku, dan debu. Tanah di belakang warung terasa aneh sejak cangkul pertama menghantam. Tidak keras, tidak pula lembek, tetapi seperti memiliki lapisan yang berbeda. Baru beberapa kali ayunan, ujung cangkulnya membentur sesuatu yang bukan akar, bukan batu biasa. Bunyi, tak, yang keluar terdengar padat dan dingin, membuat Pak Karmin berhenti sejenak. Ia berjongkok, menyibakkan tanah dengan tangan, dan menemukan sebuah batu pipih berwarna abu kehitaman, tertanam rapi seolah sengaja diletakkan di sana. Batu itu kecil, terlalu kecil untuk penanda kuburan orang dewasa. Permukaannya halus, nyaris seperti nisan, namun tanpa nama. Hanya ada satu goresan samar menyerupai lingkaran yang hampir terhapus waktu. Saat Pak Karmin menyentuhnya, tubuhnya bergetar halus. Bukan karena takut, melainkan karena rasa dingin yang merambat cepat dari ujung jari ke dadanya. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun di sekitar kebun terdiam, burung-burung yang biasa ribut di pagi hari lenyap tanpa suara. Pak Karmin berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak oleh firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menutup kembali lubang itu seadanya. Namun batu tersebut sudah terangkat setengah, seolah menolak dikubur ulang. Sejak saat itu, desa berubah. Warga mulai merasakan hal-hal ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Bau tanah basah muncul di siang hari yang panas. Bayangan bergerak di sudut mata, lalu menghilang saat ditoleh. Anak-anak menangis tanpa sebab saat senja turun, sementara orang-orang tua mengeluh mimpi yang sama, tentang batas yang retak dan sesuatu yang berjalan pelan dari balik gelap. Yuni merasakannya paling awal. Malam setelah batu itu tergali, mangkuk airnya tidak hanya beriak. Airnya naik, seolah ditarik ke atas oleh napas yang tak terlihat. Ruangan tempat ia biasa duduk bersila terasa sempit, dinding-dindingnya seperti mendekat. Yuni menahan napas, telapak tangannya gemetar saat menyentuh lantai. Ada sesuatu yang berubah. Bukan ancaman, bukan serangan, melainkan sebuah panggilan yang lama terkunci, kini terbuka sedikit demi sedikit. Yuni memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat bayangan masa lalu yang bukan mimpi. Seorang perempuan tua berdiri di tengah tanah kosong, menggendong bayi yang lehernya masih dibelit tali pusar. Tangannya cekatan, wajahnya tegas namun penuh iba. Embok Narti. Nama itu muncul begitu saja di benak Yuni, seperti ingatan yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Ia melihat batu kecil itu dikuburkan perlahan, disertai bisikan dan doa panjang, bukan untuk menghilangkan kekuatan, melainkan menahannya, menunggu waktu yang tepat. Yuni membuka mata dengan napas terengah. Segelnya, bisiknya lirih. Keesokan paginya, Pak Karmin memberanikan diri menemui Yuni. Ia berdiri kikuk di depan warung, topinya diremas berulang kali, matanya enggan menatap langsung. Saat akhirnya ia menceritakan temuannya, wajah Yuni tidak terkejut. Justru tampak lelah, seperti seseorang yang akhirnya mendengar kebenaran yang selama ini ia hindari. Batu itu tidak boleh dipindahkan, kata Yuni pelan, suaranya hampir tenggelam oleh angin. Pak Karmin mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Namun satu hal yang ia pahami, sejak batu itu tergali, sesuatu yang lama tertidur kini mulai terbangun. Malam-malam di Plemdur semakin panjang. Lampu minyak sering padam tanpa sebab. Anjing-anjing melolong menghadap kebun belakang warung. Bukan ke hutan, bukan ke jalan. Batas antara dunia tidak lagi setebal dulu. Yuni mulai merasakan kehadiran yang lebih jelas. Bukan satu, melainkan banyak. Mereka tidak menyerang, tidak pula mendekat. Mereka hanya berada, mengamati, menunggu, seperti air di balik bendungan yang retaknya semakin nyata. Ia sadar, kekuatan yang selama ini bekerja secara alami kini tak lagi sepenuhnya tersegel. Batu nisan kecil itu bukan sekadar penanda, melainkan jangkar. Dan jangkar itu telah terangkat. Di balik kegelisahan itu, Yuni juga merasakan sesuatu yang lain, kejelasan. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai mengerti perannya, meski belum sepenuhnya siap menerimanya. Dunia nyata dan dunia gaib kini berdiri terlalu dekat, dan cepat atau lambat, keduanya akan bersentuhan tanpa bisa dicegah. Di malam hari, Yuni berdiri di belakang warung, menatap tanah yang telah digali. Angin menggerakkan rambutnya pelan. Ia tidak menangis, tidak berdoa. Ia hanya berdiri, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa waktu menunggu telah usai.
Desa Plemdur tidak lagi sekadar desa sunyi. Ia telah menjadi titik pertemuan. Dan Yuni berada tepat di tengahnya. Siang itu desa Plemdur tidak tampak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matahari menggantung tinggi, menyiram tanah dengan panas yang malas. Beberapa warga lalu lalang, sebagian duduk di teras rumah, sebagian lagi berhenti di warung rujak Yuni yang hari itu entah mengapa terasa lebih ramai dari biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa siang tersebut akan menjadi siang terakhir bagi satu nama yang belakangan kerap dibisikkan dengan takut, Raga. Yuni berdiri di balik meja warung, tangannya cekatan meracik rujak seperti biasa. Senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang tidak pernah berubah meski udara desa terasa berat sejak beberapa hari terakhir. Ia merasakan semuanya, getaran halus di tanah, udara yang terasa terlalu rapat, dan sesuatu yang bergerak tidak sabar di batas penglihatan. Namun ia memilih tetap tenang. Hari itu, ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ditunda. Langkah kaki terdengar dari arah jalan tanah. Tidak tergesa, namun berat, seperti diseret oleh tubuh yang sudah kehilangan tujuan. Warga yang duduk di sekitar warung mulai menoleh. Sosok itu muncul perlahan dari balik tikungan. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, pakaiannya kusut penuh noda tanah. Raga. Tidak ada lagi aura percaya diri pada dirinya. Yang tersisa hanyalah kegilaan yang tipis membungkus keputusasaan. Matanya menatap lurus ke arah Yuni, tanpa berkedip, seolah seluruh dunia hanya tersisa perempuan itu seorang. Beberapa warga berbisik. Ada yang mundur perlahan, ada yang berdiri kaku. Mereka tahu siapa Raga, dan mereka tahu apa yang telah terjadi pada orang-orang yang mengikutinya. Namun rasa ingin tahu, seperti biasa, menahan kaki mereka di tempat. Kau, suara Raga serak, pecah oleh tawa pendek yang terdengar salah. Kau pikir kau bisa terus bersembunyi di balik jualan rujak ini? Yuni mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kemarahan di mata Yuni, tidak pula rasa takut. Hanya kelelahan yang tenang, seperti seseorang yang sudah lama menunggu akhir dari sebuah perjalanan panjang. Aku tidak bersembunyi, jawab Yuni pelan. Aku hanya tinggal. Raga tertawa lebih keras. Tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Ia melangkah mendekat, membuat beberapa warga mundur. Tinggal? Kau tahu berapa yang hancur karena kau? Kau tahu apa yang kau ambil dariku? Yuni tidak menjawab. Tangannya berhenti meracik. Udara di sekitar warung mulai berubah. Panas matahari terasa aneh, seperti bercampur dingin yang menyusup dari tanah. Burung-burung di pepohonan mendadak terdiam. Raga berdiri tepat di depan meja warung. Napasnya memburu. Tangannya gemetar. Namun matanya menyala oleh tekad terakhir yang rapuh. Kalau kau penjaga, katanya lirih namun terdengar jelas, lihat aku sekarang. Aku tidak takut lagi. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh meja kayu warung. Detik itu juga, dunia seperti berhenti. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada jeritan. Dari telapak tangan Raga, nyala api biru muncul perlahan. Bukan api biasa, melainkan cahaya dingin yang berdenyut lembut namun mematikan. Api itu menjalar naik, membungkus lengannya, lalu tubuhnya, tanpa membakar kayu, tanpa menyentuh apapun di sekitarnya. Raga menatap tangannya dengan mata membelalak. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara keluar. Api biru itu semakin terang, menelan tubuhnya seperti kabut bercahaya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, hanya keterkejutan yang membeku, seolah ia akhirnya mengerti sesuatu yang terlalu terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Raga runtuh menjadi abu halus. Abu itu jatuh ke tanah tanpa suara, tertiup angin pelan, lalu lenyap begitu saja, seakan tidak pernah ada seseorang bernama Raga yang berdiri di sana. Keheningan menyelimuti warung. Warga desa terpaku. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang bergerak. Beberapa orang menjatuhkan barang di tangan mereka tanpa sadar. Yang mereka saksikan bukan kematian biasa, bukan pula santet seperti yang sering mereka dengar dalam cerita. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka beri nama. Yuni menarik napas panjang. Api biru itu menghilang sepenuhnya, seolah tak pernah muncul. Meja warung tetap utuh, rujak tetap berada di cobek, pisau masih tergeletak di tempatnya. Dunia berjalan kembali seperti biasa. Namun tidak satu pun dari mereka yang sama seperti sebelumnya. Yuni memandang warga satu persatu. Aku tidak pernah meminta ini, katanya pelan.
Dan aku tidak ingin siapapun hancur karenaku. Tidak ada yang menjawab. Beberapa warga menunduk. Beberapa menangis tanpa suara. Mereka akhirnya mengerti bahwa perempuan di hadapan mereka bukanlah ancaman, melainkan batas terakhir yang selama ini menjaga desa tetap utuh. Siang itu, di bawah matahari yang sama, desa Plemdur menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekuatan seorang penjaga. Dan untuk pertama kalinya, mereka tahu, ada hal-hal yang memang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dipaksa, dan tidak boleh ditantang. Yuni kembali ke belakang warung, mengambil pisau, dan melanjutkan meracik rujak. Hidup, baginya, tetap harus berjalan. Setelah peristiwa api biru di siang hari itu, desa Plemdur tidak lagi sama. Bukan karena kehancuran, bukan pula karena ketakutan yang membabi buta, melainkan karena sebuah kesadaran pelan yang tumbuh di dada setiap warganya. Kesadaran bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari prasangka dan bisik-bisik yang pernah mereka pelihara. Hari-hari setelah musnahnya raga dilalui dalam keheningan yang aneh. Tidak ada lagi suara anjing melolong tanpa sebab. Tidak ada bau tanah basah yang muncul di siang bolong. Tidak ada bayangan yang melintas di sudut mata. Seolah-olah desa itu baru saja menarik napas panjang setelah bertahun-tahun menahannya. Namun keheningan itu juga menyisakan tanya yang tidak berani diucapkan siapapun. Jawaban itu akhirnya datang dari Bulastri. Perempuan tua pemilik rumah kontrakan tempat Yuni tinggal itu selama ini dikenal pendiam, jarang ikut campur urusan desa. Namun sore itu, ia meminta Pak Sabrang mengumpulkan warga di balai kecil dekat lapangan. Suaranya bergetar ketika ia berdiri di depan mereka. Namun matanya mantap, seolah ia tahu bahwa waktunya menyimpan rahasia telah usai. Apa yang terjadi kemarin bukan kebetulan, kata Bulastri pelan, memecah sunyi. Dan Yuni bukan penyebab malapetaka. Warga saling pandang. Beberapa mengangguk ragu, beberapa menunduk, mengingat sikap mereka selama ini. Bulastri lalu bercerita tentang garis penjaga desa, tentang orang-orang yang lahir dengan tanda tertentu, yang sejak awal ditakdirkan bukan untuk berkuasa, melainkan menjaga. Penjaga batas, kata Bulastri, tidak memilih hidupnya sendiri. Mereka hidup agar desa tidak dilahap oleh keserakahan manusia maupun makhluk yang berjalan di antara dunia. Embok Narti adalah penjaga sebelum Yuni, ucapnya. Dan ketika Yuni lahir dengan kalung usus, itu bukan pertanda sial. Itu tanda bahwa garis itu tidak putus. Suara Bulastri lirih, namun setiap kata jatuh jelas di telinga warga. Ia menjelaskan tentang pusar yang dikuburkan, tentang batu nisan kecil di belakang warung, tentang segel yang dibuat bukan untuk mengurung kekuatan, melainkan menunggu saatnya bangun. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang berani menyangkal. Untuk pertama kalinya, warga melihat kembali ingatan mereka sendiri, bagaimana desa selalu selamat dari bencana besar, bagaimana niat jahat selalu berakhir tanpa pernah benar-benar merusak Plemdur. Dan di setiap masa itu, selalu ada satu sosok sederhana yang berdiri di ujung desa. Yuni. Ketika Yuni melangkah ke depan, suasana menjadi hening total. Ia tidak berdiri sebagai pemenang, tidak pula sebagai hakim. Pakaian sederhananya masih sama. Tangannya masih berbau asam dan cabai dari rujak yang diraciknya pagi tadi. Aku tidak meminta kalian percaya, katanya lembut. Aku juga tidak meminta kalian mengerti sepenuhnya. Aku hanya ingin hidup tenang, membesarkan anakku, dan menjaga apa yang memang harus dijaga. Beberapa warga menangis. Beberapa mendekat dan menundukkan kepala. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan syukur yang bercampur. Beberapa hari kemudian, Dimas harus kembali ke Akademi Pelayaran. Sebelum berangkat, ia duduk lama di warung rujak, memandangi ibunya yang sedang menata dagangan. Kini ia tahu mengapa sejak kecil ia selalu merasa aman, meski hidup mereka pas-pasan. Ia tahu mengapa ibunya selalu terlihat lelah namun tidak pernah rapuh. Ibu nggak pernah cerita, katanya lirih. Yuni tersenyum, mengusap kepala anaknya. Karena itu bukan cerita untuk ditakuti, Mas. Itu cerita untuk dijalani. Dimas mengangguk. Ia pergi dengan langkah yang lebih tegap dari sebelumnya, membawa pemahaman bahwa ibunya bukan sekadar perempuan tangguh, melainkan seseorang yang berdiri di antara terang dan gelap agar yang lain bisa hidup biasa. Hari-hari berlalu. Warung rujak Yuni kembali ramai, bukan oleh rasa penasaran, melainkan oleh rasa nyaman. Orang-orang duduk lebih lama, berbincang tanpa bisik-bisik,
anak-anak bermain di sekitarnya tanpa rasa takut. Warung itu menjadi titik tenang, tempat orang merasa aman tanpa tahu persis alasannya. Di malam hari, Yuni masih duduk bersila dengan mangkuk airnya. Air itu kini jarang beriak. Jikapun bergerak, itu hanya sebentar, seperti ombak kecil yang segera reda. Yuni tidak lagi ragu. Ia telah menerima sepenuhnya takdir yang selama ini berjalan bersamanya dalam diam. Ia tidak pergi kemana-mana. Penjaga tidak pernah pergi. Mereka tinggal, sederhana, nyaris tak terlihat, hingga suatu hari dunia kembali membutuhkan batas. Dan ketika saat itu tiba, Yuni akan tetap berada di sana, di ujung desa Plemdur, menjaga sampai waktunya habis. Tamat.